kepada Bapak Kajari, saya ada pertanyaan menarik nih Pak. Bagaimana sebenarnya suatu tindakan dapat dikategorikan sebagai tindak pidana kekerasan seksual? Ya. Terima kasih, host kita yang cantik nih. Baik, terima kasih Pak. Kita harus saling memuji, ya kan? Apa sih kategorinya itu kekerasan seksual? Secara yuridis normatif itu sudah diatur di dalam Undang-Undang Nomor 12 kalau nggak salah, 12 tahun 2022 itu di pasal 4 ayat 1. Itu ada kategori yang dimaksudkan dengan tindak pidana kekerasan seksual. Di antaranya pelecehan seksual, fisik, secara fisik, pemaksaan alat kontrasepsi, pemaksaan sterilisasi, pemaksaan perkawinan, penyiksaan seksual, eksploitasi seksual, perbudakan seksual, dan yang terakhir itu kekerasan seksual berbasis elektronik. Itu secara yuridis normatif yang ada di Undang-Undang Nomor 12 tahun 2022. Jadi pada dasarnya ada berbagai macam bentuk tindak kekerasan seksual ya Pak? Ya, ada beberapa kategori yang masuk dalam ranahnya rumpun kekerasan tindak pidana kekerasan seksual. Baik, berdasarkan beberapa kasus yang ditangani oleh pihak kejaksaan, siapa yang sering menjadi korban kekerasan seksual ini dan rentan usia korbannya Pak? Kalau merujuk kepada ketentuan perundang-undangan yang ada, objeknya itu bisa siapa saja, setiap orang. Artinya bisa perempuan, bisa laki-laki. Tapi secara umum yang biasanya terjadi dalam realita itu biasanya kaum perempuan. Karena beberapa kasus yang masuk di Kejaksaan Negeri Kota Makassar ini itu grafik korban kekerasan seksual itu lebih banyak di perempuan. Menarik untuk kita bahas, mengapa sebenarnya mayoritas korban ini berasal dari gender perempuan Pak? Nah, ini jawabannya mungkin sedikit subjektif. Mungkin ada stigmatisasi bahwa perempuan itu kaum yang lemah. Mungkin ya mungkin itu. Ya atas dasar itu ya mungkinlah ya banyak problem tindak pidana kekerasan seksual itu korbannya wanita. Yang saya rasa ya based on perkara yang masuk itu bisa merefer apa yang distigmatisasikan tadi. Jadi mungkin perempuan mungkin dianggap sebagai kaum yang lemah, kemudian perkara yang masuk banyak korbannya kaum perempuan. Jadi ya boleh dikata ada inline-nya lah seperti itu. Baik, terima kasih Pak. Mungkin saya beralih ke Prof dulu nih. Bagaimana sebenarnya bentuk tindak kekerasan seksual yang menjadi ranah penanganan Satgas PPKS? Apakah terbatas hanya tindakan yang dilakukan di dalam lingkup kampus atau juga termasuk tindakan yang dilakukan oleh sivitas akademik di luar lingkup kampus, Prof? Silahkan. Iya, sebenarnya kalau berbicara mengenai bentuk ya dan bagaimana kekerasan seksual perguruan tinggi, kami memang spesifik ya, karena memang menyentuhnya ke perguruan tinggi, sehingga yang menjadi objek dari penanganan kami adalah mereka aktivis perguruan tinggi dan yang berada di dalam lingkup perguruan tinggi, di mana itu terkait dengan kegiatan tridharma perguruan tinggi, itu dia ranahnya, sehingga mahasiswa, ya, tendik, dosen, dan orang-orang ada di lab atau pekerja-pekerja yang lagi bekerja di kampus karena dia tukang atau apa, itu menjadi ranah di bagian, sehingga dia berada di dalam lingkup perguruan tinggi. Itu yang spesifiknya dilakukan yang ada. Jadi pada dasarnya jika hal tersebut dilakukan di luar lingkup kampus itu bukan ranah dari PPKS ya Prof? Masih bisa selama itu terkait dengan kegiatan tridharma perguruan tinggi. Misalnya mahasiswa pergi praktek lapang, ya, mahasiswa sedang melakukan kegiatan KKN, ya, kemudian mahasiswa melakukan kegiatan pengabdian masyarakat atau riset di suatu tempat, dan itu terjadi, itu masuk mengenai ranah daripada kita. Berarti masih dalam lingkup tridharma perguruan tinggi. Baik, jadi bisa kita tarik benang merahnya bahwa siapapun itu apabila termasuk di dalam sivitas akademik maupun di luar kampus itu tetap menjadi penanganan dari Satgas PPKS ya Prof. Betul.
terkait kasus kekerasan seksual. Apa ada kekerasan seksual yang tengah ditangani oleh pihak Satgas PPKS saat ini, Prof? Ya, kami menangani baru-baru ini ada ya laporan yang kayaknya baru 2 minggu kemarin ya. Jadi tapi kami belum bisa mengekspos karena itu masih belum asesmen, dilaporkan dan itu dari mahasiswa yang melaporkan. Namun dalam perkembangan kemudian dia menarik ya untuk tidak dilanjutkan. Nah, kami kemudian lagi mencoba mencari tahu kenapa, karena kami di sini di dalam Permendikbud 30 ya 2021 itu di dalamnya itu ada disampaikan selama korban ya tidak mau melapor, maka itu tidak bisa menjadi ranah kita untuk melakukan tindakan. Oleh sebab itu kami sekarang ini melakukan upaya agar mereka yang mengalami ya itu bisa speak up. Itu yang salah satu yang kami lakukan sekarang, karena kami tidak bisa tangani kalau mereka nggak melapor. Kalaupun ada yang melapor tapi tidak seizin korban, itu nggak boleh juga. Nah itu yang menjadi batasan yang juga kemarin kita sudah sampaikan pada saat ke Kemendikbud untuk minta, karena banyak kasus-kasus yang ingin disampaikan. Apakah boleh kami Satgas langsung turun? Akhirnya diberi ruang, silahkan, tapi itu ditanya, sudah ditangani enggak ini? Ada kasus kami dengar ya, seperti ada kasus kemarin mahasiswa seniornya melakukan kekerasan seksual pada juniornya pada saat mereka melakukan kegiatan pelatihan gitu ya. Nah kemudian ini dari mulut ke mulut aja, nggak nyambung, nggak sampai. Tapi kita udah mendengar, saya turun tim, kemudian tanyakan ke prodinya, ada nggak kasus? Oh ya sudah ada Bu, sekarang ditangani oleh program studi, sampai di mana? Boleh enggak kami ketemu dengan korbannya? Dia bilang, iya nanti kami yang selesaikan dulu, fakultas selesaikan, kami tunggu. Ya ternyata mereka menyelesaikan di dalam, kami nggak boleh untuk memaksakan. Itu salah satu yang menjadi bagian daripada kerja Satgas kami. Jadi pada intinya terkait kasus kekerasan seksual baik di lingkup kampus ini masih menganut delik aduan. Kita memerlukan adanya pengaduan dari korban untuk kemudian diproses ya, Prof. Itu yang paling penting. Berbicara tentang tingkatan dari berbagai macam kasus kekerasan seksual, mungkin saya beralih ke Bapak terlebih dahulu terkait kasus kekerasan seksual yang tengah marak di wilayah Kota Makassar. Apakah tahun ini termasuk meningkat ataupun menurun, Pak? Berdasarkan catatan penanganan perkara yang di kami, register penanganan perkara kami itu di tahun 2023 itu masuk 7 perkara. Namun di 2024 ini kenaikannya kalau dihitung bisa melebihi dari 100% karena yang masuk dan kita tangani itu ada 28 perkara. Nah, dari kenaikan yang bukan cukup malah nih, sangat signifikan ini nih kita perlu mempelajari apa sebenarnya ini penyebab kemudian ini kasus ini makin meningkat justru dengan sudah dilahirkannya undang-undang tentang tindak pidana kekerasan seksual yang dimana ancaman hukumannya juga tidak main-main gitu. Nah, kenapa ini malah justru meningkat gitu? Ini yang perlu kita pelajari. Mungkin nanti kita bisa bekerja sama dengan Unhas melakukan riset untuk itu, upaya pencegahannya, dari sisi upaya pencegahannya, mungkin juga nanti bagaimana cara penindakan yang efektifnya, karena di asas hukum itu ada namanya ultimum remedium. Jadi kalau penanganan perkara itu paling akhir itu untuk sampai di pidana suatu kasus itu, kalau bisa sampai ranah pidana itu yang terakhir lah, itu ultimum remediumnya itu seperti itu. Saya rasa itu tuh. Jadi pada dasarnya pada tahun 2024 ini kasus kekerasan di wilayah Kota Makassar mengalami peningkatan ya Pak? Peningkatan yang cukup, bukan cukup, sangat signifikan. Dari 7 menjadi 28 itu naik mungkin 1000% kali ya. Karena naik hampir 11 kasus itu kan. 11 kasus itu. Kalau dari beberapa kasus yang telah ditangani oleh pihak kejaksaan, sebenarnya apa yang menyebabkan pelaku ini melakukan kekerasan seksual? Mungkin hal ini bisa menjadi wawasan juga kepada kita sebagai langkah preventif, Pak. Kembali lagi, saya mungkin tidak bisa memberikan jawaban yang cukup objektif ya. Tapi terlepas dari itu, kalau kita mau berpikir secara holistik, apa penyebab sebuah kejahatan itu semata-mata tidak hanya soal perilaku. Itu ada faktor lingkungan yang mendukung, ada faktor pendidikan yang mendukung, kemudian status sosial dia. Nah ini yang harus kita
negara hadir untuk bisa mengemas faktor-faktor penyegah terjadinya sebuah tindak pidana. Dalam konteks ini tindak pidana kekerasan seksual. Jadi kacamata saya ada itu, ada faktor lingkungan, ada faktor pendidikan, ada faktor mungkin status sosial. Ya, ini yang perlu kita cermati ke depannya, dan saya berharap negara, kami, kejaksaan yang punya bidang pencegahan yaitu di intelijen bisa melakukan sosialisasi terhadap peraturan perundang-undangan ini. Kawan-kawan dari Sivitas Akademi bisa memberikan masukan, mungkin dalam prodi-prodinya, mungkin dalam mata kuliahnya ada tentang tindak pidana kekerasan seksual, atau mungkin dengan cara sosialisasi yang lain. Untuk hal tersebut, bagaimana spesifik peranan kejaksaan dalam menangani perkara kekerasan seksual ini, Ya, Pak? dari sisi pencegahan kami punya bidang intelijen. Nah, intelijen ini bisa melakukan berbagai program. Mereka bisa melakukan penyuluhan hukum. Mereka punya program Jaksa Menyapa yang saat ini kita sedang aplikasikan ini untuk sosialisasi. Kemudian kita itu ada, selain pencegahan kita ada penindakan. Penindakan itu di bidang PIDUM, sehingga kalau ada kasus-kasus ini yang dikirim oleh penyidik terkait tindak pidana kekerasan seksual ini, kami akan membawanya ke ranah pengadilan. Nah, inilah mungkin upaya represifnya yang kita terapkan dari sisi bidang tindak pidana umum. Jadi dari kejaksaan sendiri terdapat langkah preventif dan juga represifnya. Yes. Saya beralih kepada Prof. Berdasarkan kasus yang pernah ditangani oleh Prof, bagaimana bentuk penanganannya, Prof? Pada dasarnya kami kan punya SOP ya, sudah ada SOP yang mengatur bagaimana kita mulai proses sampai penanganan. Jadi pada dasarnya kalau ada laporan itu bisa langsung, kami punya webnya dan juga punya lamannya yang bisa dilakukan oleh korban atau orang yang melapor. Di situ sangat jelas sekali siapa nama pelapor atau siapa melapor, siapa yang dilaporkan, kronologis kejadiannya, itu 3 harus masuk dengan identitas yang jelas. Ya, kalau sudah masuk kemudian kita melakukan asesmen. Jadi kita dengan tim itu, memang ada tim divisi penanganan ya seperti saya, itu mengundang atau mengundang dari korban atau yang melapor. Nah, pada saat korban datang disitulah kami asesmen, mendengarkan, kemudian kita mempelajari. Nah, setelah kami mendengarkan dia menyebut beberapa nama, itu masuk dalam data kami untuk kami lanjutkan kepada saksi-saksi atau siapa yang disebutkan. Jadi pelaku belum langsung kami panggil, kita lengkapkan dulu semua. Setelah itu kami lihat kira-kira di mana dia masuk di dalam aturan-aturan yang kena dari kalau tidak salah kita kan ada di pasal pasal 15 ya, ayat 2 di peraturan Kemendikbud 30 itu 2021, 21 bentuk kekerasan seksual. 21 inilah yang harus kita lihat dia masuk di mana. Apakah dia masuk di kategori fisik atau non fisik? Yang non fisik yang paling banyak. Lebih dari 87,9% kekerasan seksual itu bentuk non fisik. Nah, yang fisik itu cuma 1,1% itu data Indonesia. Sehingga tapi orang di luar kan selalu melihat kalau non fisik itu kekerasan seksual itu selalu bicara fisik, udah pemerkosaan, udah apa, padahal itu verbal bisa, menghina bisa dan sebagainya. Nah, setelah semuanya lengkap, kami mengundang korban pelaku kemudian untuk mencocokkan apa yang sudah disampaikan, dan kami kemudian menyampaikan, mendengarkan lagi, dan kalau belum ketemu kami cari beberapa lagi untuk sebagai pembuktian. Dan kita malah ke TKP di mana terjadi kalau nggak ada bukti, seperti kasus yang kemarin, kasus BT atau BT ya, bekal payudara ya, itu nggak ada sama sekali saksi, tapi di Kemendikbud ini korban yang melapor adalah saksi. Itulah kelebihannya. Siapapun yang melapor dia saksi untuk buktikan benar atau tidaknya, maka ada psikolog yang melihat bahwa dia memang mengalami persoalan itu. Kalau nggak ada visumnya. Ya, setelah selesai diperiksa dan kita udah dapat, itu kemudian kami rapat lagi menyusun rekomendasi. Sanksinya hanya administrasi. Kami nggak melakukan hukum pidana. Jadi bentuknya apakah ditegur kalau ringan, atau dia diskors 1 semester 2 semester, dan paling berat adalah diberhentikan. Kalau mau dilanjut lagi karena sifatnya misalnya pemerkosaan dan yang bersangkutan merasa tidak puas hanya sampai situ, dia boleh lanjutkan ke Ranah hukum.
Jadi ternyata dari Satgas PPKS sendiri ini memudahkan untuk korban melakukan pelaporan ya, Prof. Menarik untuk dibahas lebih lanjut terkait tindak kekerasan secara verbal. Bentuk-bentuk tindak pidana kekerasan secara verbal ini bagaimana, Prof? Ya, verbal itu bisa dilakukan langsung ya, menyebut kata-kata ya, dia lebih mengarah kepada reproduksi ya, misalnya ke tubuh seseorang ya, bisa sih contoh nggak apa-apa ya Iya. gitu. Misalnya ada mahasiswa selalu bicara sama temannya, kamu masa depanmu bagus banget loh, tapi kita nggak tahu yang dia maksud masa depan itu ialah mamainya, payudaranya maaf ya, payudaranya, dia masa depannya besar gitu dan sebagainya. Akhirnya dia tahu, dia sangat nyaman ya. Nah dari situ atau panggulnya yang selalu diganggu gitu, akhirnya dia tegur. Kalau udah ditegur tetap juga melakukan, boleh lapor. Jadi kita minta dia tidak langsung lapor gitu, tapi menganggap saya nggak suka loh. Karena di dalam kekerasan seksual itu ada dua hal sebenarnya yang membedakan kita. Aspek pertama bahwa orang yang korban itu adalah tidak suka dengan apa yang itu ya. Jadi yang kedua itu ada pemaksaan. Jadi itu makanya dia maksud di dalam kekerasan seksual. Jadi kalau dia suka sama suka itu bukan ranah kita, ya. Itu ranah ke moral dan biasanya larinya ke Komdis. Kita laporkan ke Komdis aja. Kalau dia lapor mereka pacaran gitu ya, pacaran, pada saat pacaran ya kemudian mereka musuhan gitu ya. Nah pada saat itu mungkin ada yang ngirim-ngirim apa ya, kata-kata apa di WA-nya itu ya, kata-kata itulah bisa juga walaupun tidak langsung, tapi dia melalui media ini. Nah kata-kata yang ada itu kita anggap sebagai salah satu bentuk daripada media yang digunakan untuk membuat seseorang tidak nyaman. Jadi itu juga bukti yang ada di WA kah atau di bentuk Facebook dan sebagainya yang dianggap tidak menyenangkan, itu bisa dilaporkan. Baik, Prof. Dari berbagai macam kasus kekerasan seksual yang ditangani oleh pihak Satgas PPKS, menurut Prof, apa sih sebenarnya faktor utama sehingga terjadinya kasus kekerasan seksual di lingkungan kampus? Satu paling kuat, relasi kuasa. Itu yang paling baik. Jadi selama ini kita tidak melihat bahwa kampus itu tempatnya. Kalau orang di situ kita berpikir kampus, ada odat kita orang-orang yang bermoral, orang-orang yang pintar, orang-orang yang gimana, itu kan pikir kampus itu luar biasa sekali pemikir. Tapi ternyata kita lupa di situ ada relasi kuasa yang sangat kuat. Mahasiswa senior dengan juniornya, dosen dengan mahasiswanya, tendik dengan mahasiswa. Ngurus surat-surat itu tendik itu butuh kan, anak-anak sudah mau ujian, aduh jadi nggak enak dengan jadi pegawai itu, tolong Pak tolong. Nah di situ bisa terjadi jelas dosen dan mahasiswa pada saat pembimbingan, pada saat di lapangan, dosen mahasiswa banyak sekali yang terpaksa mendiamkan ini bertahun-tahun, tidak menyatakan sampai dia selesai bahwa dia sebenarnya mengalami kekerasan seksual. Dan ini sangat terjadi, psikis luar biasa. Banyak kasus kan akhirnya mereka keluar dari kampus, kita kira dia nggak mau lanjut, ternyata karena tekanan dari dosennya. Jadi ternyata ada banyak faktor-faktor yang menyebabkan kekerasan seksual ini terjadi di lingkungan kampus ya, Prof. Pertama relasi kuasa itu. Baik, mungkin kita jeda terlebih dahulu, kita akan lanjut setelah berikut ini. Kita iklan terlebih.
kembali lagi bersama kami di podcast Jaksa Menyapa bersama Bapak Kepala Kejaksaan Negeri Makassar dan Prof dari Satgas PPKS Universitas Hasanuddin. Melanjutkan pembahasan terkait penanganan kekerasan seksual. Mungkin dari Prof bisa menjelaskan terlebih dahulu nih, apa sebenarnya Satgas PPKS itu? Anggotanya siapa saja dan berdiri sejak kapan? Serta apakah anggotanya itu hanya berasal dari akademisi ataupun ada dari orang luar nih, Prof? Sekali ya, karena memang tidak semua orang paham ya atau tahu apa itu PPKS ya, karena banyak sekali singkatan ya sekarang. Betul, Prof. Satgas PPKS itu adalah Satuan Tugas Pencegahan Penanggulangan Kekerasan Seksual. Sebenarnya adanya Satgas ini dibentuk itu menindaklanjuti dari Permendikbud yang 30 2021 itu, yang disampaikan di seluruh perguruan tinggi, khususnya di negeri pada waktu itu. Ini ditindaklanjuti langsung oleh rektor. Rektor kami itu sangat respon sekali untuk segera terbentuk Satgas ini. Maka November itu, pada bulan November 2022 itu terbentuk. Itu terdiri dari komponen. Jadi diharapkan bahwa dia terdiri dari dosen, mahasiswa, dan tendik. Itu 3. Dan diutamakan adalah yang paling banyak itu adalah mahasiswa. Dan di mahasiswa itu adalah yang terbanyak disarankan adalah perempuan. Jadi kami ada 11 orang, ada dosen 3 ya, ketua Satgas Prof Farida sendiri, kemudian 3 dosen ya, kemudian tendik, ada tendik, selebihnya itu adalah mahasiswa. Jadi jumlah mahasiswanya itu yang banyak, karena kita yakin bahwa ya asumsi bahwa yang banyak terjadi kekerasan itu di mahasiswa, sehingga yang perlu banyak paham itu adalah mahasiswa, dan mereka bisa lebih dekat, sehingga memang disarankan adalah yang terbanyak mahasiswa dan Satgasnya itu adalah perempuan. Jadi dari Unhas sendiri ini cukup responsif dan juga sangat memperhatikan terkait kekerasan seksual ya, Prof. Sangat, Dilihat dari terbentuknya Satgas PPKS ini. Sangat baik. Bahkan kami dapat anggaran ya. Semua perguruan tinggi lain itu mengeluh ya, tidak dapat anggaran sehingga bisa jalan program. Kalau kami di Unhas itu dapat anggaran, dan rektor itu sangat merespon. Bahkan beliau menyatakan kalau masih programnya masih mau dijalankan belum cukup, laporkan aja. Jadi kami sangat diberi kesempatan, dan kami jadi unit tersendiri. Kami tidak di bawah siapa tapi langsung ke rektor. Inilah kelebihan yang dimiliki Unhas. Kenapa? Karena kalau kami ada di bawah unit yang lain, jangan sampai kita nggak bisa mengekspresikan ya, apalagi ini kan akan terkait ada sanksi ya. Bagaimana kalau yang kena sanksi ini pejabatnya, itu kan bisa punya intervensi yang kuat. Tapi dengan kami berdiri sendiri, itu membuat Unhas itu menjadi, ya aku sebut saya luar biasa loh saat ini perkembangan kami. Baik, jadi peran dari Satgas PPKS ini sendiri cukup penting di dalam akademik ya, Prof. Sangat. Tadi sempat saya mendengar terkait apabila korban tidak melaporkan terkait kekerasan seksual ini tidak dapat diproses oleh Satgas PPKS. Namun bagaimana, Prof, jika orang tuanya yang merasa keberatan, apakah hal tersebut dapat diproses? Itu kan ada pendekatan ya. Jadi kami juga melihat, jadi perlu sebenarnya sangat kita harapkan orang yang mengalami kekerasan seksual itu melapor. Itu sebenarnya harapan kami adanya Satgas ini. Makanya kita selalu katakan speak up, ayo dong ngomong, sampaikan gitu, dan itu disosialisasikan ya. Dan kelihatan memang luar biasa perkembangannya ya. Namun seandainya dia nggak mau ya, tapi orang tuanya misalnya inginkan, sebenarnya kalau dilihat sebenarnya nggak boleh juga, karena mungkin anak ini punya pertimbangan tersendiri. Jangan sampai dia masih mempunyai proses ya, misalnya dia ada kekerasan seksual dari dosennya ya. Nah tentu orang tuanya tahu, orang tuanya bilang udah lapor aja, tapi jangan mah kalau dilapor bahkan nanti aku tertahan misalnya, aku malah nggak bisa selesai misalnya seperti itu. Jadi itu adalah sesuatu yang tidak bisa kita paksakan ya, tapi kita mencoba untuk membujuk dengan memberi jaminan bahwa tidak akan ada dampak bagi korban. Karena kami sudah lakukan beberapa, kalau ada dosen misalnya kemudian kena skor, selanjutnya dosen itu tidak akan pernah lagi membimbing mahasiswa perempuan misalnya, atau dia tidak diberi kesempatan lagi atau pembimbingan yang bukan anak laki-laki. Itu yang sekarang kita lakukan. Jadi siapa tahu itu karakter ya. Tapi kalau dia sudah tindak yang lebih lanjut, itu kita pecat. Kami sudah ada pemecatan dosen, termasuk keras loh Unhas kemarin. Jadi pada dasarnya ini hanya memerlukan pelaporan dari korban itu ya. yang kami harapkan sekali. Dan Unhas memberikan wadah untuk pelaporan tersebut. Sangat. Dan kami melindungi korban dari kemungkinan mereka mengalami tekanan lagi karena mungkin belum selesai.
Tapi kami punya cara, dan memang kami sampaikan kalau ternyata setelah kasusnya diskors, dosennya misalnya diskors atau kakak seniornya diskors 1-2 semester, kemudian dalam proses dia masih ditekan oleh teman-teman lain, itu boleh dilapor kembali, dan itu lebih bermasalah lagi karena terjadi ulangan. Baik, Prof. Mungkin saya lanjutkan terlebih dahulu kepada Pak Kajari. Menurut Bapak, bagaimana sebenarnya penanganan yang dilakukan oleh pihak kejaksaan dalam perkara kekerasan seksual? Ya, kami rasa sih penanganannya sudah cukup efektif ya terhadap pelaku dan korban. Dari segi pelaku, itu pidana yang diancamkan kan lumayan cukup tinggi. Ya, tidak hanya pidana badan, ada juga restitusi, pembayaran restitusi atas korban karena perbuatannya. Dan pidana tambahan berupa hak asuh atau dicabut identitas di umum serta perampasan harta kekayaan. Ini cukup keras kalau menurut hemat kami ya, penerapan peraturan undang-undangan ini. Dari segi korban, undang-undang kekerasan seksual ini, tindak pidana kekerasan seksual ini juga mengedepankan perspektif keberpihakan kepada korban. Jadi sangat berpihak dengan restitusi itu. Pasal 30 ayat 1 itu terkait restitusi itu. Pelaku itu hartanya tidak mampu untuk menyelesaikan proses restitusi, negara hadir untuk itu. Sisanya itu negara kemudian yang mencoba menyelesaikan. Jadi saya rasa undang-undang ini sudah bisa mengcover semua ya, atas perspektif pelaku maupun perspektifnya korban. Berbicara tentang restitusi, saya tertarik untuk bertanya lebih lanjut terkait dalam beberapa kasus yang ditangani oleh pihak kejaksaan, apakah ada kasus yang diberikan restitusi terhadap korban, dalam hal ini khususnya perempuan maupun anak, Pak? Ada beberapa, saya nggak hafal namanya ya. Terakhir kemarin sih yang saya buatkan nota dinasnya itu untuk para jaksa untuk menjadi acuan dalam mengajukan tuntutannya itu atas nama Henry siapa itu diajukan permohonan restitusinya kepada lembaga dan sudah keluar hitungan-hitungan kalkulasi restitusi itu, kemudian diteruskan kepada kami dan kami akan cantumkan di dalam surat tuntutan kami terhadap pelaku pidana tersebut, terdakwa tersebut. Kita tuntut secara pidana badan, juga kita tuntut restitusinya atas impact dari perbuatan pelaku. Menurut Bapak, seberapa penting pemberian restitusi kepada korban, mengingat korban dalam hal ini merupakan pihak yang paling dirugikan? Sangat penting. Makanya negara hadir dengan melahirkan undang-undang tindak pidana kekerasan seksual ini. Dan untuk ancaman pidananya diikutkan pembayaran restitusi selain pidana badan. Sangat penting sekali. Baik, dari beberapa kasus yang Bapak tangani ataupun dari pihak kejaksaan, ada nggak sih Pak tantangan dari pihak kejaksaan dalam menangani perkara ini? Kalau dari sisi sosiologis, tantangannya adalah bagaimana mengedukasi masyarakat agar memahami bahwa hal yang biasa, yang sebelum lahirnya undang-undang ini, undang-undang nomor 12 2022 itu mungkin tidak dikenakan sanksi, tapi setelah lahir undang-undang kekerasan seksual ini menjadi objek pemidanaan. Nah ini nih yang harus kita sering sosialisasikan, karena banyak juga pelaku kekerasan seksual ini karena mungkin sudah terbiasa melakukan sebelumnya, menganggap itu bukan perbuatan pidana, sehingga terbiasa dalam kehidupan sehari-harinya. Nah ini proses untuk melakukan sosialisasi ini kan memang cukup makan waktu, tapi dengan adanya mungkin podcast ini dari kawan-kawan Unhas dengan bekerja sama dengan Kejaksaan Negeri Kota Makassar menjadi bagian terpenting untuk bisa mengedukasi masyarakat secara umum bahwa ada loh undang-undang kekerasan seksual ini yang harus dipahami oleh seluruh masyarakat. Itu saya rasa sih.
Hal ini menjadi perhatian bagi kita semua tentang betapa pentingnya taktik pencegahan melalui sosialisasi ya Pak. Baik, melanjutkan dari penjelasan Bapak sebelumnya terkait restitusi. Dari Satgas PPKS sendiri apakah dikenal adanya restitusi, Prof? Ya, pada dasarnya kita melakukan beberapa ya upaya-upaya ya di dalam kita mencoba untuk menyelesaikan ya permasalahan-permasalahan yang ada. Namun pada dasarnya semua yang kita lakukan itu, maaf saya lupa sampaikan, itu harus disetujui oleh rektor. Jadi kami hanya merekomendasikan ya, jadi semua itu, dan ujung dari semua proses itu ujungnya ditetapkan oleh rektor. Dari rektor yang, jadi kami nggak punya kewenangan di dalam memutuskan. Kami sampai hanya rekomendasi. Jadi semua itu dilakukan rektor. Rektor boleh melakukan tindakan lebih, menjatuhkan lebih tinggi atau menutup, menyatakan tidak usah dilanjutkan. Jadi kami hanya sampai pada batas merekomendasi seperti itu. Baik Prof, secara spesifik sebenarnya penindakan dan penanganan seperti apa yang dijatuhkan kepada pelaku kekerasan seksual di lingkup kampus ini, Prof? Kami punya 3 tahapan. Pertama yang namanya sanksi administrasi yang sifatnya rendah ya, kemudian sedang dan tinggi atau berat ya. Nah, yang sedang itu tadi, yang rendah itu adalah teguran. Jadi setelah kita lihat, mungkin karena verbal aja seperti tadi saya katakan, itu ditegur, dipanggil kemudian ditegur dan dia menandatangani pernyataan maaf tertulis ataupun sesuai keinginan dari korban. Kemudian tindakan yang lebih sedang itu adalah sudah pada tindak diskors, tidak dikeluarkan, tapi diskorsnya 1 semester atau 2 semester. Ya, atau yang kasus baru-baru ini KKN ya, itu dia ditarik dari KKN dan dia nanti boleh ikut nanti tahun depannya lagi ya, karena di KKN dia melakukan kekerasan yang sifatnya verbal ya melalui media ya, dan itu tidak disenangi. Dan setelah kami lihat, dan itu memang punya dalam pasal 15 itu dia masuk dalam 21 bentuk kekerasan seksual, sehingga dia terkena ini aturannya, sehingga dia sedang itu ditarik dan dia harus menunda lagi 1 tahun KKN-nya. Yang berat itu yang dikeluarkan ya, jadi itu sudah ada banyak kami lakukan. Dari 13-12 kasus itu ya, 11 kasus itu yang skorsing itu kita ada sekitar 5 yang diskors, kemudian ada 4 yang diberhentikan ya, jadi besar juga ya, kami stop dia ya, 1 dosen yang kami keluarkan dan 3 mahasiswa yang kami berhentikan ya. Kemudian 1 lagi kasus yang ternyata setelah dilihat dikembalikan sebagai kasus yang bukan kekerasan seksual antar dosen, tapi hanya sebagai bentuk etika seperti itu. Jadi dari Unhas sendiri ini memberikan tindakan yang cukup tegas ya Prof kepada pelaku kekerasan seksual. Sedangkan untuk penanganan dan perlindungan terhadap korbannya seperti apa itu Prof? Iya, kami punya divisi, kan ada divisi pencegahan, kemudian divisi penanganan, dan kemudian divisi penanggulangan itu ya. Nah, ini kita bekerja sama dengan beberapa, karena biasanya mereka yang sudah punya masalah itu kemudian kita tanya apakah dia perlu didampingi oleh psikolog, apakah dia merasa terganggu ya, trauma seperti yang kemarin yang BT itu ya. Yang begal payudara itu, dia setiap masuk di kamarnya kemudian merasakan tiba-tiba dia merasa benci sekali sama dia teriak-teriak ya, saking sakit hatinya gitu ya, tiba-tiba ada orang yang menggerayangi dia di jalan gitu. Nah, itu kami tangani. Jadi ada memang kita punya psikolog yang melakukan penanganan. Kami juga tawarkan kepada korban, pelaku. Karena ada juga pelaku yang setelah melakukan juga jadi stres sendiri ya, karena mahasiswa. Tapi mereka harus bayar. Tapi kalau yang korban itu mereka gratis, kami yang membayarkan. Jadi dari Unhas ini memberikan juga pelayanan dan perlindungan betul, kepada korban ya Prof. Berbicara tentang regulasi, penindakan dan aturan, saya izin bertanya kepada Pak Kajari, apakah aturan yang berlaku saat ini terkait tindak pidana kekerasan seksual sudah dinilai efektif atau diperlukan adanya pembaharuan, Pak? Setiap peraturan perundang-undangan itu sifatnya itu dinamis. Dia mengikuti perkembangan zaman, perkembangan kehidupan. Jadi kalau dibilang efektif, mungkin secara subjektif saya mengatakan masih banyak mungkin nanti perlu pembaruan-pembaruan seiring perkembangan zaman. Tapi mengingat pasal-pasal dengan ancaman hukuman dan ada ancaman pidana tambahan, saya rasa
kalau ini diterapkan secara baik, secara benar, sesuai konteksnya, maka ini bisa dikatakan lumayan efektif peraturan yang sudah ada terkait tindak pidana kekerasan seksual. Baik, jadi semuanya tergantung terhadap implementasi dan juga penindakan tersebut ya Pak? Yep. Baik, kalau dari Prof sendiri, saya izin bertanya Prof, apabila telah terjadi perdamaian antara kedua belah pihak, namun ternyata pelaku mengulangi kesalahan yang sama, apakah hal tersebut masih menjadi ranah penanganan dari Satgas PPKS atau kemudian harus dilimpahkan kepada pihak yang lebih berwenang Prof? Yang terjadi ya, ada perdamaian kemudian ini, namun pada dasarnya kita sudah memiliki SOP ya. Kalau sudah dilakukan misalnya tindakan ya, tapi kemudian di dalam proses tindakan itu korban masih merasa tertekan, baik itu dari pelaku sendiri ya, ataupun mungkin dari lingkungan yang lain, pendukungnya misalnya dari pelaku, itu tetap kita akan tangani kembali, dan itu tingkat sanksinya menjadi berat karena dia sudah melakukan. Ya, kami punya tingkat berat itu kalau dia pengulangan terus dilakukan, bukan sekali ya, sudah mengulang lagi itu berat. Kemudian yang lainnya dia memiliki posisi, misalnya dia ketua himpunan ya, dia ketua prodi atau dia punya jabatan, itu semakin lebih tinggi lagi. Itu berdasarkan peraturan menteri dan juga di SOP. Jadi kalau mengulang itu akan ditangani kembali dan itu akan menjadi lebih berat. Jadi meskipun terjadi pengulangan, hal itu masih bisa menjadi ranah dari Satgas PPKS. Untuk hal tersebut, kapan suatu tindak kekerasan seksual di lingkup kampus dapat dilimpahkan kepada pihak yang lebih berwajib? Ya, ini sudah kami lakukan. Jadi setelah kami melakukan sanksi yang sifatnya administrasi yang berat ya, misalnya pemerkosaan atau apa seperti itu setelah sanksinya dipecat, itu kemudian kami fasilitasi untuk dilanjutkan ya, apakah melapor ke kepolisian untuk lanjut. Dan itu sudah ada. Jadi sudah dikeluarkan, ada mahasiswa yang pemerkosaan sudah dikeluarkan dan sekarang dia juga sudah ditangani oleh kepolisian dan dalam proses untuk penahanan. Tapi dalam hal ini pihak universitas tetap memfasilitasi ya Pak? Ya, kami mendampingi ya. Kami tetap hadir mendampingi walaupun itu sudah bukan ranah kami, tapi kami mendampingi. Baik Prof, terkait pelaporan dan juga pelimpahan kasus kekerasan seksual, mungkin saya izin bertanya kepada Pak Kajari untuk wawasan kepada kita para audiens, bagaimana sistematika pelaporan yang dapat dilakukan oleh korban kekerasan seksual ini Pak? Ya, pada prinsipnya tindak pidana kekerasan seksual ini kan masuk ranah pidana umum. Jadi laporan itu ditujukan ke penyidik. Karena ini tindak pidana umum, maka penyidik itu adalah penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia. Nanti dari penyidik dilakukan proses administrasi yang bahasa administrasi hukumnya itu mengirimkan, kalau memang itu terpenuhi unsur-unsur pemidanaannya, maka akan dikirimkan SPDP kepada kami, surat perintah dimulainya penyidikan. Nah, berdasarkan surat perintah dimulainya penyidikan tersebut, kami mulai masuk dalam ranah para penuntutan. Kita memberikan edukasi kepada kawan-kawan penyidik bagaimana cara melakukan pencarian bukti-bukti yang cukup sehingga bisa kita bawa ke ranah penuntutan dan membawanya ke pengadilan. Jadi untuk pelaporannya ini didahului melalui pihak kepolisian ya Pak? Iya. Kalau dari pihak akademik ini, dalam hal ini Universitas Hasanuddin, bagaimana sistematika pelaporan korban, Prof? Ya, kalau kami itu karena ini sifatnya perguruan tinggi dan internal, SOP juga. Jadi kalau melapornya itu kan bisa menggunakan laman ya. Dia bisa juga melalui web, tidak langsung ketemu, bisa juga langsung ke tempat kami ya. Itu setelah laporannya ada, itu kemudian seperti tadi tahapannya adalah tim Satgas lah yang kemudian mengundang ya korban yang tadi udah melapor untuk kita asesmen, untuk perjelas apakah yang dilaporkan ini tadi sesuai. Setelah kami mendengarkan dan mencari saksi-saksi, kemudian kita lanjutkan kepada mendengar korban, pelaku. Setelah semuanya ketemu, kami kemudian melihat ya, kecuali kalau yang pelakunya nggak mau mengaku ya, nah itu biasa ada beberapa kendala yang kita hadapi, kita harus berulang-ulang mencari saksi ya. Dan rekaman-rekaman yang ada atau proses siapa yang mendengar atau apa, itu yang kami lakukan. Itu juga sedikit salah satu yang memperpanjang proses di dalam kita menentukan hukumannya. Dan setelah semua selesai kita masukkan dan kita melihat berdasarkan apa yang telah ditetapkan di Kemendikbud
30 itu masuk di dalam 21 itu memang bisa ya, kemudian kami bisa tetapkan dia berada pada sanksi yang mana. Jadi dia prosesnya di internal kampus saja ya. Tentunya ini menjadi wawasan baru bagi kita, terutama khususnya untuk saya sendiri yang masih menjadi mahasiswa di Ya, lingkup kampus. betul. Mungkin terakhir saya izin untuk Bapak Kajari terlebih dahulu untuk menyampaikan closing statement-nya. Silakan Pak. Ya, faktor tindak pidana itu ada unsur kesalahan, ada unsur kelalaian. Mengingat undang-undang tindak pidana kekerasan seksual ini bisa dikatakan masih baru, mungkin masyarakat masih menganggap apa yang dia lakukan seperti biasanya itu bukan masuk di ranah tindak pidana kekerasan seksual. Jadi masih menganggap itu hal yang biasa. Saya ambil contoh misalnya seperti ini. Sebelum ada tindak pidana kekerasan seksual ini, bersuit kepada perempuan yang jalan itu bukan merupakan tindak pidana. Istilahnya itu catcalling. Ya, bukan tindak pidana. Tapi dengan adanya undang-undang tindak pidana kekerasan seksual ini, di mana ada satu kategori kekerasan seksual non psikis, itu catcalling itu menjadi bagian dari tindak pidana. Jadi faktor-faktor kebiasaan yang dilakukan sebelum lahirnya undang-undang tindak pidana kekerasan seksual ini sudah mulai harus diketahui oleh masyarakat, ini menjadi bagian perbuatan melanggar hukum. Jadi saya hanya bisa memberikan semacam sedikit closing statement bahwa kebiasaan itu belum tentu benar, maka kebenaran yang harus dibiasakan. Terima kasih Pak. Mungkin dari Prof sendiri silakan menyampaikan closing statement-nya Prof. Kalau saya mungkin harus menjelaskan, karena kami dari perguruan tinggi yang selalu dilihat sebagai tempat yang kita sangat harapkan penerus generasi, maka saya menyatakan kekerasan seksual bisa terjadi di mana saja. Kekerasan seksual bisa terjadi pada siapa saja. Mari kita jaga lingkungan kita, dan satu, jangan takut melapor. Itu mungkin. Cukup bermanfaat sekali closing statement dari dua narasumber kita yang keren-keren pada hari ini. Terima kasih telah bergabung dengan kami dalam diskusi yang sangat menarik pada hari ini Pak dan Prof. Kami berharap diskusi hari ini dapat menambah wawasan para audiens dari segi langkah preventif maupun represif. Saya Putri Nabila Sara selaku host pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, jadi sekarang masih on cam.